Baik, berkembang biakan pada tumbuhan dan hewan. Oke, tetapi yang akan kita pelajari di sini, kita bicara dulu tentang tumbuhan. Anak-anak bisa lihat di sini berbagai macam tumbuhan yang tumbuh di dunia, di Indonesia juga. Ya, kita bersyukur bahwa Allah memberikan keanekaragaman tumbuhan pada kita. Nah, tumbuhan layaknya manusia, dia juga melakukan reproduksi, ingin memperbanyak keturunannya, jumlahnya. Kalau anak-anak lihat di sini nih apa? Cocor bebek ya, yang mempunyai banyak stomata. Jadi kalau dipotek, ditaruh, ini juga langsung tumbuh. Ini apa? Daun bayam, masing-masing juga bereproduksi. Menggunakan apa? Bisa menggunakan bijinya daun bayam. Berikutnya, reproduksi itu ada dua, ada secara vegetatif alami, ada secara vegetatif buatan. Ada yang secara alami, ada yang dibuat oleh manusia, biar berkembang biak. Di sini, vegetatif alami yang pertama itu dari rizom atau rizoma. Rizoma itu apa? Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Nah, ini yang sekarang lagi dicari pada saat COVID. Orang pada membuat minuman dari rizoma, jahe. Anak-anak kalau batuk juga bisa minum jahe, jahe anget. Jadi contohnya rizoma itu ya. Jadi ketika ini nanti dipotek, rimpang-rimpangnya ini dipotek, maka dia akan tumbuh tumbuhan yang baru. Kemudian contoh yang lain adalah lengkuas. Ini lengkuas kalau masak namanya. Kemudian ini ada tumbuhan yang lain itu rumput teki. Kemudian ada temulawak. Temulawak itu agak besar-besar seperti kunyit. Ya. Berikutnya, reproduksi tumbuhan itu yang secara alami contohnya ini stolon atau gerage. Batang tumbuhannya menjalar di dalam tanah, nanti dia akan tumbuh. Kemudian yang kedua ini umbi lapis. Umbi lapis kalau tadi kan rhizoma ya. Umbi lapis itu berlapis-lapis bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, kemudian bawang bombay yang untuk masak itu. Umbi batang itu apa contohnya? Kentang yang anak-anak suka itu, kentang goreng, bikin bergedel itu dari kentang karena dia menyimpan makanan, menyimpan apa itu cadangan makanannya di sini. Nah, tadi cocor bebek itu berkembang biaknya dengan kuncup adventif. Jadi kalau dipotek saja, ditaruh dia sudah langsung tumbuh. Berikutnya ada yang dengan spora, ya, ada yang dengan spora. Maaf, ada yang dengan spora. Biasanya terjadi pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, paku-pakuan, lumut. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporongium, kotak spora. Kotak spora di tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil sporofit pada permukaan bawah daun, fertil sporofit pada permukaan bawah daun atau di tepi-tepi daun. Jadi ini fertilnya. Ya, fertilnya ini di sini kalau pada spora. Berikutnya, tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Ini anak-anak tahu apa? Di sekolah kita ada bambu, pohon bambu. Nah, ini dari tunasnya. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Nah, kalau ini anak-anak jangan sampai dipegang karena nanti bisa menyebabkan gatal-gatal. Kalau ini bambu kuning banyak juga digunakan di rumah-rumah untuk hiasan. Ya. Berikutnya ini reproduksi alami umbi lapis nih, berlapis-lapis. Tumbuhnya batang di bawah tanah, bentuknya berlapis-lapis menggelembung ini, dan memiliki sisik yang fungsinya sebagai cadangan makanan.
Kemudian ada umbi batang. Di batang tadi adalah umbi yang batangnya menggelembung di bawah tanah. Isinya apa? Isinya cadangan makanan. Cadangan makanan. Anak-anak ini tadi kentang. Terus ini apa? Ini ubi yang anak-anak kalau puasa bikin biji salak. Nah, ini termasuk dengan umbi batang. Kemudian stolon. Nah, ini stolon sering kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Bisa di permukaan atau di bawah tanah. Karena di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar. Ini tumbuh tunas-tunas liar yang akan menjadi individu baru. Nah, ini contohnya tadi rumput teki. Ini dengan stolon. Kemudian yang di sini apa anak-anak? Stroberi. Nah, kalau ini stek vegetatif buatan sekarang dengan stek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang. Ya, potongan-potongan batang atau cabang ini waru, ini tebu. Nah, daun waru, daun tebu. Anak-anak tahu kalau tebu itu di pinggir jalan itu yang dibuat minuman, ya. Itu dari tebu, rasanya manis, beruas-ruas. Anak-anak tahu ini tebu hitam. Kemudian ada mengenten, menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Mulanya disemaikan, dipotong dulu ini. Kemudian nanti disambung, diikat dengan baik. Ini kalau mengenten. Kemudian okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Diambil mata tunasnya saja ditempelkan di sini. Ya, bisa terjadi pada tumbuhan jeruk, ini contohnya. Kemudian belimbing, kemudian jambu. Jadi kalau ini tiga-tiganya ini bisa dilakukan okulasi. Tapi juga bisa dilakukan mencangkok ya. Nah, sekarang berikut merunduk. Merunduk yaitu dengan membengkokkan batang tumbuhan lentur dan menimbun batangnya ke dalam tanah. Nah, ini dibengkokkan, kemudian ditimbun tanah. Sehingga akan tumbuh akar. Contohnya apa? Ada alamanda, ada apel nih, ada bougainville. Kalau anak-anak nanti kita pergi ke Malang nih ke kebun apel, metik apel sendiri, makan sendiri tapi tidak boleh dibawa pulang. Ya, kalau dibawa pulang beli. Berikutnya, tadi yang Ibu bilang mencangkok. Cara mencangkok anak-anak pilihlah dahannya yang lurus dan kuat. Biasanya yang digunakan untuk mencangkok itu yang batang kayunya bagus, akarnya kuat. Ya, ini caranya anak-anak lihat dikerat. Ini untuk memutuskan kambiumnya dari induknya. Kemudian nanti sesudah dikeringkan akan diberikan tanah, kemudian diikat, ini diikat. Kemudian setiap sore nanti disirami, ya, atau biasanya ada yang dari sabut kelapa itu. Apa Bu yang bisa dicangkok? Ini contohnya cangkokan mangga. Biasanya akan kita cangkok adalah tanaman-tanaman yang rasanya enak, harga jualnya tinggi gitu ya. Ada mangga, ini ada kelengkeng, ada jambu juga. Berikutnya, reproduksi generatif pada tumbuhan angiospermi. Nah, pada tumbuhan angiospermi. Ini contohnya bunga, ya. Kemudian, nah pada bunga yang anak-anak lihat, bunga sempurna misalnya, ada bunga sepatu termasuk bunga sempurna, itu ada mahkotanya, bagian-bagian bunga ini. Ada mahkota,
Mahkota ini untuk apa? Perhiasan bunga mahkota. Ada benang sari. Benang sari ini untuk apa? Alat reproduksi jantan pada betina. Kemudian ada putik, itu alat reproduksi betina pada bunga. Ya, ada tangkai, ada bakal biji. Nah, ini nanti yang harus dikerjakan anak-anak. Berikutnya, generatif, reproduksi gen, generatif. Generatif itu kawin, anak-anak punya gen perkawinan antara kedua orang tuanya, menghasilkan gen. Biasanya keturunannya bervariasi gitu. Di sini perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Nah, bagaimana caranya serbuk sari sampai ke kepala putik? Yaitu dibantu dengan beberapa perantara. Contohnya angin, air, hewan maupun manusia. Ini reproduksi generatif pada tumbuhan, ya. Ada autogami, penyerbukan sendiri. Ada geutonogami, penyerbukan tetangga, ini sendiri. Autogami pada bunga itu sendiri. Geutonogami atau tetangga dari bunga lain dalam satu pohon. Ini bunganya lain, ada dua bunga. Kemudian ada serbuk sari, bunga yang satu jatuh ke bunga yang lain. Atau yang di sini nih, bunga yang ini nanti serbuk sarinya jatuh ke sini. Kemudian ada penyerbukan silang atau alogami, penyerbukan silang dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Ini kan pohonnya berlainan, dia sudah berpisah. Ini misalnya satu pohon. Nah, ini antara serbuk sari yang satu sini jatuh ke kepala putik di sini. Nah, ini bunganya berlainan tetapi masih dalam satu spesies. Kemudian bastar dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Nah, kalau ini anak-anak lihat nih, penyerbukan bastar. Anak-anak kan lihat di sini ada bunganya ini, bunga yang ini. Nah, ada tiga ini, yang di sini enggak. Yang di sini bastar, anak-anak lihat, satu warna ungu, satu warna oranye. Tetapi masih dalam satu varietas. Kemudian ada yang dibantu oleh angin atau anemogami. Anemogami, penyerbukannya dibantu oleh angin. Biasanya tumbuhannya ciri-cirinya bunganya ringan, tidak berwarna cerah. Biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga. Bunganya tidak berbau. Ini anak-anak kalau tahu apa ini tanaman jagung, ini rumput, ya, bunganya sangat ringan sekali. Ini kapas, ya. Kapas itu juga termasuk anemogami. Bunganya sangat sederhana sekali. Jadi ketika ada angin, dia akan terbawa angin, maka akan tumbuh individu baru. Kemudian ada yang dibantu oleh air, hidrogami, hidro itu air. Serbuk sari ke kepala putik bantuannya air, ya. Misalnya hidrilla ini anak-anak suka digunakan untuk praktek kalau lagi untuk mencari oksigen itu, ya, siang hari itu biasanya ditukan ikan banyak ini. Terus ada enceng gondok ini, enceng gondok. Kemudian ada teratai. Teratai ini kalau yang besar daunnya bisa untuk anak kecil berpijak bisa. Ini semua ada di dalam air. Kemudian entomogami. Entomogami, penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Hewan, ya, hewan. Bisa kupu-kupu, bisa lalat, bisa kumbang, bisa lebah, bisa belalang, itu entomogami. Ini contohnya lebah, ya. Biasanya yang di penyerbukan entomogami ini bunga-bunganya mempunyai madu. Karena apa? Dia akan menghisap madu.
Caranya, tubuh serangga menempel serbuk sari, dan jika serangga beralih ke bunga yang lain, menyentuh kepala putih, sehingga terjadi penyerbukan. Jadi ini nih, kakinya ini nanti nempel serbuk sari, ketika dia nanti terbang ke sini, bisa menempel ke kepala putih. Sama dengan yang ini juga, kupu-kupu sama, nanti di kakinya ketika menempel di bunga lain, maka akan jatuh ke kepala putih. Ini contohnya. Mahkota dan benang caninya berwarna cerah. Kemudian serbuk sarinya sedikit. Besar seperti tepung. Ya, lengket, pokoknya dia lengket di kakinya. Untuk kupu-kupu. Oke, berikutnya ornitogami. Ornitogami itu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Biasanya yang dibantu oleh burung itu mempunyai madu bunganya. Ya, mempunyai madu. Burung yang di situ biasanya mempunyai paruh yang sangat panjang, kolibri. Karena apa? Untuk mengambil madunya. Mengambil madunya ini burung kolibri biasanya. Berikutnya, kriptirogami. Kriptirogami itu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Kriptirogami. Biasanya bunga-bunga yang mekar di malam hari. Makanya ini contohnya biasanya Wijaya Kusuma. Itu kriptirogami. Ini ada lagi bunga yang mekar di malam hari. Biasanya ukurannya besar, warnanya cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Bunganya kelihatan besar, warnanya cerah, dan tidak tersembunyi. Wijaya Kusuma ini ada yang warna putih, ada yang warna merah. Kemudian yang berikutnya apa, Bu? Malakogami. Malakogami itu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Nah, ini siput ya, atau kalau orang Jawa bekicot gitu ya. Yang dikunjungi siput dapat menjadi perantara penyerbukannya. Kemudian kalau antropogami itu penyerbukan yang sengaja dibantu oleh manusia. Ya. Contohnya pada tumbuhan vanili atau tumbuhan anggrek, beberapa jenis anggrek. Mengapa? Pertama, memang dia tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri. Dan manusia ini ingin mencari varietas-varietas yang berwarna, yang lebih unggul. Mengapa dipilih juga bunga anggrek? Karena mempunyai harga jual yang tinggi. Jadi dikembangbiakkan. Nah, sekarang pembuahan pada gimnosperme. Ini terjadi pada Pinus merkusi. Pinus merkusi ini biasanya di hutan, ya, mempunyai gamet jantan dan betina yang dihasilkan dalam konus atau strobilus. Ya. Kemudian konus jantan akan melepaskan serbuk sari yang bersayap satu pasang yang kemudian akan diterbangkan ke konus betina. Jadi konus jantan akan melepaskan, diterbangkan ke konus betina. Ini anak-anak kalau lagi jalan-jalan ke puncak atau ke Bandung tuh biasanya sering menemui Pinus merkusi yang daunnya seperti jarum. Berikutnya pembuahan pada gimnosperme, penyerbukannya. Serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari dua sel, yaitu generatif dan vegetatif. Masuk lewat mikrofil ke dalam ruang berbakal biji, ruang serbuk. Jadi anak-anak nanti bisa dipelajari di sini ya. Jadi dari Pinus tadi nanti ada
pembelahannya. Anak-anak bisa perhatikan di sini pembelahannya, bagaimana nanti terjadi individu yang baru. Oke. Saat pembuatan bulu serbuk sari bergerak ke ruang arkegonium, bersamaan dengan itu sel generatif membelah menjadi dua. Yang satu disebut diskolator, sel dinding, dan yang lain disebut dengan sel spermatogen. Nanti di sini pembelahannya. Oke, berikutnya pembelahan pada tumbuhan paku. Gimnosperme, tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku tadi ada sporofit, ada daun muda, ada batang, ada akar. Ya. Bagaimana? Ada sporongia dalam sorusnya di bawahnya. Terjadi pembelahan meiosis sporongium. Kemudian spora-sporanya di sini. Spora generatif terus ke sini. Kemudian ke gametofitnya. Kemudian akan ke anteridium. Ketika ke anteridium, ke ventur sel telurnya, kemudian ke arkegonium, ketemu anteridium, arkegonium ketemu, maka terjadi fertilisasi, pembuahan. Kemudian menjadi embrio dalam verter 2N, kemudian embrio sporofit, akhirnya menjadi sporofit muda dalam gametofit. Akan tumbuh tumbuhan baru. Nanti bisa dipelajari lagi. Nah, berikutnya bagaimana kalau pada tumbuhan lumut? Lumut itu anak-anak kalau pergi ke jalan-jalan ada lumut, kerak, lumut. Lumut itu tumbuhan, Bu. Iya. Nah, lumut itu tumbuhan. Di sini ya. Menjadi nih tumbuhannya. Kemudian anteridium, arkegonium. Menjadi saprofit muda, dewasa. Pecahlah kotak sporanya. Ini perjalanannya. Kemudian pada gimnosperme, sesampainya di ruang arkegonium tadi, sel vegetatif lenyap dan spermatozoid dilepas ke dalam ruang arkegonium yang berisi cairan sehingga spermatozoid dapat berenang-renang. Ya. Nah, sekarang sampailah kita pada teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang yang lagi booming adalah apa ini? Hidroponik. Hidro itu air. Hidroponik menanam tumbuhan dengan larutan nutrisi mineral di dalam air. Ini contohnya sawi. Contohnya kangkung yang hidroponik. Anak-anak bisa melakukan di rumah. Kemudian pada vertikultur itu bertingkat budidaya tanaman dengan membuat instalasi bertingkat karena tempat ya, ini bertingkat, ini bawang merah, bisa bawang bombay bertingkat, ini apa, selada air, semua bertingkat malah menjadi seperti hiasan. Nah, yang berikutnya kultur jaringan. Kultur jaringan biasanya perbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman. Yang di kultur jaringan yang banyak biasanya pada tumbuhan anggrek, bunga anggrek. Nih, kenapa bunga anggrek? Karena tadi harga jualnya tinggi. Kultur jaringan itu memerlukan penanganan khusus ya, karena biasanya dilaksanakan di laboratorium tertentu. Nah, karena dilaksanakan di laboratorium tertentu, maka memerlukan biaya dan hasilnya bisa dijual dengan harga yang mahal. Anggrek itu ya kan? Nah, demikianlah anak-anak perkembangbiakan pada tumbuhan yang dapat Ibu sampaikan. Teriring doa sukses selalu. Kita bersyukur pada Tuhan karena telah memberikan oksigen tanpa kita harus membelinya. Ya, kita bisa meningkatkan rasa syukur kita pada Sang Pencipta
Karena banyaknya tumbuh-tumbuhan, kita bisa menghisap dengan baik, jaga lingkungan. Jaga kesehatan, stay at home. Semoga kita semua selalu dalam bimbingannya. Amin. Baik anak-anak, kita akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.